Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Fatoni. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan terkabulnya segala cita-cita kita semua. Amin amin ya Rabbal alamin. Pada hari ini kita berada di Masjid Nabawi, Madinah, Saudi Arabia, yaitu di lokasi Raudhah. Menjalankan ibadah haji atau umroh tak lengkap rasanya apabila tak mengunjungi di kota Madinah, tepatnya datang di Masjid Nabawi, masjid yang menjadi pusat perjuangan Islam ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah ini. Masih dirawat dengan apik hingga saat ini, bahkan dikunjungi jutaan umat muslim sepanjang tahun saat melaksanakan ibadah ke Baitullah. Masjid Nabawi sendiri mempunyai struktur yang unik pada bangunannya. Di antaranya bangunan masjid yang terdiri dari dua buah bangunan bertingkat berbentuk persegi panjang, tidak beraturan, yang luas. Selain itu, halaman Masjid Nabawi juga sangat luas dan arsitektur yang islami. Ada kubah dan payung yang bisa membuka dan menutup secara otomatis di pelataran masjidnya. Ini menjadi daya tarik sendiri pesona keindahan dari Masjid Nabawi. Tempat-tempat istimewa yang terdapat di masjid ini diantaranya adalah makam Rasulullah SAW dan para sahabat. Karena dulunya tempat tinggal Nabi SAW selama tinggal di Madinah berdampingan, bahkan menyatu dengan bangunan Masjid Nabawi. Rasulullah meninggal dunia di kamarnya bersama Aisyah radhiyallahu an. Beliau juga dimakamkan di sana. Yang tak kalah istimewanya adalah terdapat tempat yang sering disebut Raudhatul Jannah atau Raudhah. Raudhah adalah tempat kecil di antara kamar Rasulullah yang sekarang menjadi makam Nabi SAW dengan mimbar Masjid Nabawi. Dulunya Raudhah ini berada di luar area Masjid Nabawi karena merupakan tempat di antara rumah Nabi dengan masjid. Namun seiring perluasan Masjid Nabawi, tempat ini akhirnya menyatu dan menjadi bagian dari ruang Masjid Nabawi. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa ada satu tempat di dunia ini yang merupakan salah satu taman dari taman-taman yang berada di surga. Rasulullah SAW bersabda, "Apa yang berada di antara rumahku dan mimbarku merupakan taman-taman surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan tempat yang dimaksud adalah tempat di antara mimbar Masjid Nabawi dan kamar Rasulullah, sekarang lebih dikenal dengan nama Raudhatul Jannah yang berarti taman surga. Luar biasa sekali bukan? Selama ini kita cuma bisa membayangkan dari gambaran surga yang terdapat di Al-Quran, tetapi kita bisa menemukan salah satu taman surga yang ada di dunia dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tersebut. Lokasi Raudhah berbatasan dengan beberapa tempat di area Masjidil Nabawi. Di sebelah kiri kiblat masjid atau timur dibatasi oleh kamar Aisyah radhiyallahu an yang saat ini menjadi tempat Rasulullah dikuburkan. Sesuai dengan wasiat Rasulullah yang berpesan, tidaklah seseorang utusan Allah, Nabi atau Rasul dimakamkan melainkan di tempat ia meninggal.
Lalu di sebelah barat berbatasan dengan mimbar Rasulullah SAW. Selanjutnya sebelah selatan merupakan kiblat yang letaknya sejajar dengan mihrab Rasulullah SAW. Dan terakhir yaitu sebelah utara berbatasan dengan garis sejajar dengan kediaman Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dengan begitu, ukuran dari raudhah ini yaitu sekitar 22 kali 15 meter, sehingga total dari keseluruhan kurang lebih 330 meter persegi. Wilayah ini ditandai dengan karpet berwarna hijau pada lantainya, sehingga terlihat mencolok dan berbeda dengan sekelilingnya, yaitu area dalam Masjid Nabawi yang karpetnya berwarna berbeda. Anda dapat meluangkan waktu sebentar untuk mengunjungi raudhah saat berada di Masjid Nabawi, karena tempat ini memiliki banyak keistimewaan dibanding tempat-tempat lain, utamanya untuk beribadah. Raudhah adalah salah satu tempat yang paling mustajab untuk memanjatkan doa. Tak heran jika banyak jamaah yang berlomba masuk untuk bisa sholat dan berdoa di raudhah. Anda bisa melakukan banyak ibadah ketika di raudhah, antara lain sholat, memanjatkan doa, memperbanyak zikir, juga iktikaf. Apabila Anda memiliki kesempatan untuk berdoa di raudhah, pilih doa-doa terbaik yang ingin Anda panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda juga dapat menyiapkan doa-doa tersebut dari rumah sebelum berangkat ke Baitullah. Selain berdoa untuk diri sendiri, Anda bisa berdoa untuk orang terdekat hingga umat muslim seluruhnya. Atau mungkin Anda memperoleh titipan doa dari kerabat, teman, dan lainnya. Anda bisa mengucapkan doa-doa tersebut di raudhah. Mengapa harus dipersiapkan sebelumnya? Agar ketika berdoa di raudhah, waktu Anda lebih efektif, fokus, dan lebih khusyuk. Anda tak bisa terlalu lama di raudhah, apalagi saat situasi musim haji atau umroh. Anda harus bertoleransi dengan jamaah lain yang juga ingin berdoa di raudhah. Jadi harus bergantian untuk menempati posisi di raudhah. Tentang raudhah merupakan taman surga, Ibnu Hajar radhiyallahu an berpendapat ada 3 poin yang bisa disimpulkan. Pertama, tempat ini serupa dengan taman surga. Jika orang berdoa di raudhah akan merasakan damai layaknya di surga. Kedua, bagi yang beribadah di raudhah bisa menjadi penyebab masuk surga. Ketiga, tempat tersebut akan diangkat atau dipindahkan kembali ke surga. Maka beruntunglah untuk Anda yang memiliki kesempatan untuk bisa mengunjungi raudhah ketika di dunia. Dan semoga nantinya kita bisa melihat kembali raudhah ketika di surga.
Demikian perjumpaan kita kali ini tentang Raudhah Masjid Nabawi, Madinah, Saudi Arabia. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.